Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Susaningrum, saya dari Administrasi Perkantoran, NIM 228113340888. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang web programming dengan mata kuliah transformasi digital. Oke, lanjut aja ya. Silakan disimak baik-baik. Jadi, apa itu HTML? Definisi HTML itu adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. Penciptanya itu sama-sama dari penciptanya World Wide Web (WWW), yakni Tim Berners-Lee. Selanjutnya, untuk CSS atau Cascading Style Sheet ini sama halnya dengan HTML. Tapi ini juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan. Bahasa ini yang tadi sudah saya sebutkan itu CSS, itu singkatannya, dan kepanjangannya itu yaitu Cascading Style Sheet. Jadi pengembangan web ini untuk menuliskan pernyataan kode yang mengontrol gaya elemen pada halaman web. CSS juga tidak digunakan untuk menambahkan konten apapun ke situs web pengguna. CSS itu hanya membuat konten pengguna terlihat lebih stylish dan baik. Adapun keuntungannya yang diperoleh jika kita menggunakan CSS, kode HTML pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten dan CSS mengontrol HTML. Yang kedua, kemudahan memperbarui halaman web. Yang ketiga, dapat menambah elemen visual seperti warna, batas, margin, dan font style ke halaman web. Yang keempat, style sheet memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web. Selanjutnya kita akan membahas kode program. Jadi, tadi kita kan sudah bahas HTML dan CSS, yang mana itu juga bahasa pemrograman. Nah, untuk memudahkan dalam penyusunan programming, kita itu harus memprioritaskan apa aja. Jadi di sini ada prioritasnya 4. Yang pertama, prioritaskan dulu tag HTML menimpa semua tag lainnya. Yang kedua ada tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan link in text. Yang ketiga ada tag embedded CSS menggantikan link in tag. Yang keempat ada tag link in CSS yang tidak akan menimpa tag lainnya. Nah, di sini ada gambarannya. Jadi ini kode program yang biasanya digunakan oleh para programmer, yaitu orangnya yang menyusun bahasa program. Di sini ada dia menggunakan bahasa HTML yang ada head and body. Untuk headnya sendiri dia tetap head yang di awal, baru nanti ada title. Nanti titlenya ini bisa diubah dan harus diubah. Misal nanti di sini tulisannya titlenya cara memasak air. Nanti di website akan tertulis cara memasak air karena udah tertuliskan sesuai. Terus nanti kalau di sini tuh ada judul, kalau di bawahnya di sini ada judul homepage. Jadi title-nya ini judul homepage-nya. Terus ada slice title, dan terus ada slice head. Nanti untuk ini dan ke bawahnya itu bisa dimodifikasi sendiri head-nya. Tapi biasanya paling simpel yang kayak gini. Terus habis itu ada body. Body ini nanti bisa diisi teks, tabel, audio, video, dan lain-lain. Ini juga bisa dimodifikasi sendiri, sedemikian rupa mau seberapa panjang dan mau seberapa stylishnya
si halaman web ini nanti di slice body kalau udah selesai semua. Jadi nanti kalau nggak ada slice body ini nanti datanya nggak bisa kebaca. Jadi webnya nggak keubah gitu. Selanjutnya ada client and server. Sama seperti kayak yang HTML sama CSS ini juga masuk ke jenisnya yang bahasa pemrogramannya ya. Itu web server juga berfungsi sebagai klien yang berinteraksi dengan server lainnya yang memiliki dokumen HTML yang sudah diakses oleh pengguna. Model termudah untuk mendemonstrasikan hubungan antara klien dan server adalah pemrograman formulir oleh aplikasi Common Gateway Interface CGI. CGI Script atau Common Gateway Interface Script adalah aplikasi atau komponen instruksi yang menerima data dari dokumen HTML untuk melakukan operasi tertentu pada data tersebut. Contoh script sisi klien adalah JavaScript dan VB Script. VB-Script. Ada teknologi pemrograman sisi klien lainnya yaitu Java Applet and ActiveX yang mampu melakukan operasi yang lebih kompleks seperti menampilkan grafik. Untuk pemrograman klien itu keuntungannya ada penggunaan script klien itu keuntungannya script yang dijalankan di web browser akan mengurangi beban proses yang dilakukan oleh server. Yang kedua, reaksi atau keluaran yang dihasilkan pada web browser menjadi lebih cepat. Yang ketiga, penggunaan tidak perlu lagi mengirim permintaan dan menunggu keluaran CGI yang dikirim melalui internet. Lalu juga ada kerugiannya itu keuntungan pengguna untuk terhubung ke server sebelum menjalankan script CGI. Yang kedua, jika koneksi diakhiri atau terputus, CGI tidak dapat menerima permintaan web server. Yang ketiga, hanya programmer yang dapat memodifikasi program CGI karena pengguna tidak berwenang mengakses dan modifikasi web server. Nah, untuk menyusun atau membuat yang kode-kode yang tadi saya sudah sebutkan, itu kita bisa menggunakan text editor yakni yang terdiri dari Notepad dan S ini. Terus juga kita ada web browsernya bisa pakai Google Chrome, terus ada ini, lalu juga ada Firefox, Opera, sama kalau nggak salah ini browser ya ini gambar yang kayak gini ya, kurang tahu namanya, bisa dilihat ini aja. Terus dan di akhir, jadi di materi di akhir ini di web programming ini, HTML itu adalah bahasa makro yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Versi HTML asli dikembangkan oleh tim Berners-Lee yang tadi sudah sebutkan, yang juga menciptanya dari www. Seperti halnya HTML, CSS juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang telah ditetapkan. Bahasa ini yang disebut CSS tadi, yang memungkinkan untuk menulis pernyataan kode yang menerkait elemen pada halaman web. Salah satunya untuk meningkatkan interaktivitas halaman web adalah melalui penggunaan script. Bahasa script dapat dianggap sebagai bahasa programan yang tidak kompleks seperti bahasa pemrogram lainnya. JavaScript yang terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal yang membedakan JavaScript dengan yang lain salah satunya yaitu bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Sekian presentasi atau pemaparan materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang masih salah dan kurang berkenan. Apabila ada yang salah maksudnya atau kurang tepat, silakan untuk silakan kasih saran aja di bawah di kolom komentar atau bisa diluruskan kembali apa yang telah saya sampaikan.
Sekian, sekali lagi terima kasih. Have a great day. Oh iya, untuk website latihannya bisa website latihan coding itu kalian bisa akses di link https www.3schools.com. Langsung aja nanti linknya ditulis di browser kalian barangkali mau latihan. Terima kasih. Sampai jumpa.